Halo teman-teman semua, dalam video ini saya akan menampilkan sebuah presentasi terkait dengan pengenalan pada suatu program untuk mengetik atau typesetting kita kenal dengan LaTeX. Jadi slide-nya diberi judul sebagai Introduction to LaTeX. Apa itu LaTeX? LaTeX terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada text yang merupakan mesin typesetting yang dibuat oleh Donald Knuth, yang mana ini merupakan seperangkat program untuk menampilkan hasil daripada kode yang kita buat. Nah, kemudian teks ini merupakan mesin utama atau inti dari suatu program LaTeX. Nah, kemudian ada makro layar di atas teks, yaitu kita kenal secara umum dengan LaTeX. Ya, kemudian ini dibuat oleh Leslie Lamport. Jadi ada perbedaan antara teks dan LaTeX, di mana teks merupakan engine dasar dan LaTeX merupakan sistem makro untuk memudahkan pengguna mengontrol atau mengeksekusi mesin teks. Jadi kalau sekiranya kita analogikan istilah-istilah dalam LaTeX ini kepada sebuah mobil, maka kita akan mulai dari teks. Teks ini merupakan mesin dasar atau engine core, ya, yang merupakan inti atau jantung daripada sebuah mesin atau dalam mobil. Nah, kemudian selanjutnya ada LaTeX. LaTeX dianalogikan sebagai sistem kontrol, itu sehingga dapat dimudah atau dapat digunakan oleh user. Nah, selain itu ada juga engine, yang disebut dengan compile engine, dan terdiri dari beberapa macam. Ada yang namanya PDF LaTeX, ada C LaTeX, dan Lua LaTeX. Nah, ini seperti mesin yang digunakan untuk membungkus teks dan LaTeX ini. Nah, setiap engine ini memiliki fitur yang berbeda, yang mana PDF LaTeX adalah engine yang dasar atau klasik, C LaTeX yang sudah ada advance, dan Lua LaTeX merupakan mesin yang lebih advance atau lebih modern dari dua mesin sebelumnya. Seperti analoginya, PDF LaTeX adalah mesin standar, C LaTeX adalah mesin modern dengan sistem injeksi elektronik. Ya, ini analogi saja. Artinya ini lebih modern daripada mesin standar, dan Lua LaTeX adalah mesin yang lebih modern daripada dua mesin sebelumnya. Ya, kalau diibaratkan dia sudah terintegrasi dengan sistem komputer dan seterusnya. Nah, di LaTeX itu terdiri dari beberapa istilah. Yang pertama ada distribution, dan juga ada editor. Nah, distribution ini terdiri dari yang namanya MikTeX, yaitu untuk khusus OS Windows, dan ada TextLeaf yang bisa diinstal di beberapa jenis OS, yaitu Windows atau Ubuntu atau Linux, dan juga Mac OS. Nah, kemudian distribution ini harus kita sertakan dengan editor. Nah, editor ini macam-macam, ada namanya TextMaker, ada TextStudio, dan ada Operative. Ini diibaratkan sebagai dashboard atau cockpit, tempat user mengetikkan atau memasukkan kode kepada mesin LaTeX. Nah, jadi di sini diibaratkan sebagai cockpit atau dashboard. Distribution yaitu terdiri dari TextLeaf atau MikTeX. Nah, ini merupakan atau dianalogikan sebagai pabrik mobil ditambah dengan gudang suku cadang. Untuk dapat menjalankan mobil, maka mobilnya harus diproduksi terlebih dahulu, dan kemudian di dalam suku cadangnya ditambahkan, atau di gudangnya juga ditambahkan dengan berbagai suku cadang. Package, ada istilahnya package, yaitu suku cadang atau aksesoris yang bisa kita tambahkan ke dalam program LaTeX untuk menambah
performa atau menambah estetika dari hasil penulisan kita. Mengapa kita menggunakan latex? Ada beberapa alasan kenapa kita memilih latex untuk typesetting atau mengetik dibandingkan dengan program typesetting mainstream seperti Microsoft Word atau sejenisnya. Nah, beberapa alasan yang ditampilkan seperti ini, misalnya memisahkan konten dengan format masalah pada Word dan untuk dokumen ilmiah. Oke, nah selanjutnya adalah alasan mengapa kita menggunakan latex, yaitu konsistensi tipografi, yaitu bagaimana settingan daripada latex itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan hasil compiler yang sejenis atau konsisten. Dan fokus daripada latex seperti line breaking optimization dan justification presisi serta matematika berkualitas publikasi. Nah, jadi salah satu keunggulan dari latex adalah kita dapat menulis rumus matematik atau lambang-lambang matematika atau huruf-huruf Yunani dengan sangat presisi. Kemudian alasan selanjutnya adalah skalabilitas dokumen, di mana latex dapat digunakan untuk beberapa format penulisan seperti skripsi, tesis, artikel, dan buku. Dan ini juga merupakan standar publikasi akademik. Kemudian selanjutnya alasannya adalah kita memiliki kontrol terhadap struktur dokumen. Nah, setelah ini saya akan mendemonstrasikan proses instalasi dari latex baik di komputer Windows dan juga komputer Linux.